Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 133, Insiden Shibuya menuju klimaks cerita dengan beberapa kelompok penyihir Jujutsu yang berbeda bersatu, dan di antara garis pertarungan yang cukup singkat antara hidup dan mati saat keduanya dihadapkan pada dalang di balik segalanya. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Ketika Aoi Todo dan Aratanita pertama kali tiba di Shibuya pukul 11 malam, mereka langsung menuju platform jalur Fukutoshin di mana Satoru Gojo telah disegel. Mereka bertemu dengan sekelompok non-penyihir lumpuh yang masih kesurupan karena terkena kekosongan tanpa batas. Todo tiba di tempat alam penjara yang penyok saat pertama kali memproses Satoru dan memastikan oleh objek terkutuk telah dipindahkan. Arata sempat berkecil hati karena situasi yang begitu mengerikan. Namun Todo mengatakan kepadanya bahwa mereka harus terus bergerak. Tujuan mereka beralih dari mengambil Satoru menjadi menyelamatkan sebanyak mungkin sesama penyihir. Merasa sahabatnya ada di dekatnya, Todo memberitahu Arata bahwa mereka harus bergegas. Haruslah segera bergegas. Pada pukul 11.28 malam, Panda menggunakan mode gorila untuk mencari reruntuhan di area depan aliran Shibuya setelah teknik maksimum tabrakan meteor dilancarkan. Dia segera memindahkan cukup banyak puing hingga akhirnya menemukan lokasi Kusakabe. Dia sih terluka ringan dan terjebak di bawah reruntuhan, tapi tidak ada yang mengancam nyawanya. Hampir terbunuh oleh amukan Sukuna, Kusakabe memberitahu Panda bahwa Yuji tidak seperti yang diperintahkan. Panda mencoba menjelaskan bahwa Sukuna lah yang menyerang mereka dan bukan Yuji, tetapi Kusakabe tidak menerima alasan itu. Dia mengklaim jika Gojo menghilang maka dia tidak akan memihak Yuji melawan petinggi seperti yang diharapkan murid-muridnya. Kusakabe setuju Yuji haruslah segera dieksekusi. Pukul 10.36 malam di Kuala Lumpur, Malaysia, Meme menggoda Uwi. Dia menyarankan mereka untuk segera menjual seluruh saham yang ada di Jepang dan juga real estate Tokyo mereka. Setelah menukarkan yennya, Meme memperkirakan kemungkinan nih reaksi berantai negatif masih dapat mempengaruhi negara-negara maju terdekat lainnya. Perekonomian Jepang adalah yang terbesar ketiga di dunia dan mungkin akan mengalami penurunan yang sangat besar. Meme membagikan informasi ini sehingga dia dapat menggunakannya sebagai bantuan dalam usaha bisnisnya kelak di masa depan nanti. Dia juga mengungkapkan kepada orang itu bahwa dia hampirlah terbunuh. Terus mengingat kilas balik Yuji dalam hidupnya bersama saudara-saudaranya yang lain. Di B3 stasiun Shibuya, Choso sedang duduk bersandar di pintu dalam posisi tertekan. Setelah menitikkan air mata untuk saudara-saudaranya, Choso memutuskan untuk pindah. Merasa tidak yakin pada dirinya sendiri, Choso perlu mengetahui apa itu Yuji. Choso, ikan lele kecil yang berenang ke dalam tanah, roh terkutuk. Geto dengan acuh tak acuh menjelaskan bahwa orang-orang pada periode pertengahan Edo berbicara tentang hubungan misterius antara ikan lele dan juga gempa bumi. Pada saat yang sama, dia memanggil pengguna kutukan apakah dia perlu menabung. Yuji bertindak cepat, mengenali nama dan penampilan Geto dengan deskripsi penculik Satoru. Dia menuntut Gojo dikembalikan sambil bergegas menuju Mahito. Tiba-tiba lubang raksasa yang diciptakan oleh kutukan muncul di bawah Yuji. Murid tahun pertama itu pun kehilangan keseimbangan dan sepertinya jatuh ke dalam lubang. Namun Yuji tiba-tiba jatuh ke tanah seolah-olah lubang itu tidaklah pernah ada. Membuatnya bingung, Geto bertanya apakah Yuji yakin dia telah jatuh dan berkata dari samping sepertinya dia tiba-tiba terbalik. Geto dapat melepaskan berbagai jenis serangan setiap kali lawannya menyesuaikan diri dengan satu jenis serangan. Geto bahkan tidak perlu memberikan waktu bagi lawannya untuk mengatasi tekniknya dan hanya bisa melancarkan serangan yang berbeda. Semi kelas 1 terletak pada banyaknya gerakan yang dapat dilakukan pengguna dengan menggunakan beberapa roh terkutuk memanipulasi roh. Saat Yuji terbaring dengan tangan dan lutut berlumuran darah akibat serangan itu, Geto menyadari bahwa tahun pertama tidak ada hubungannya dengan kejadian itu. Yuji hanya menuntut Satoru kembali dan Pseudo Geto tertawa sebagai tanggapan sambil mengakui bahwa wadah Sukuna sangatlah tangguh. Dia mengingat parade malam 100 iblis jika roh terkutuknya tidak terbagi untuk Yuta Okotsu. Mahito berusaha mati-matian untuk menyerang Pseudo Geto dari belakang, tetapi itu tidak berhasil dan hanya sia-sia belaka. Roh terkutuk itu mengakui bahwa dia mengetahui rencana sebenarnya Geto untuknya sejak dia dilahirkan sebagai manusia.
Gito segera menyerap Mahito saat roh terkutuk itu mengucapkan kata-kata terakhirnya. Setelah memadatkan Mahito menjadi bola hitam, Gito meminta Yuji untuk terus mendiskusikan masa depan dunia Jujutsu. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 133 di mana di akhir scene Mahito kalah dan bertukuk lutut tak berdaya di hadapan sang shaman. Namun Pseudo Gito menghisap roh Mahito sebagai sumber kekuatan baru miliknya. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.